Kembali lagi di channel kami berdua. Waktu itu kan aku jauh dari orang tua nih, Bor. Kita cowok Bebas dong. bebas, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang merintah-merintah. Siapa yang belum bayar ulangan? Bayar SPP. Tunjuk tangan. Bebas begini. Nah Wahyu keluar. Keluar, ikut aku lah. Kayak perasaan gue waktu itu. Sedih lah, pokoknya segala macam. Pilihlah 10 orang anak tidak mampu. Tahu tak kejutannya? Kalau udah masuk di daftar Aku itu. tidak masuk di daftar itu. Kau sendiri ngomong cita-cita? Apa sih cita-cita? Waktu kecil aku cita-cita aku jadi polisi. Kenapa kau pikirnya polisi? Karena TK aku waktu itu TK Bayangkari. Ngapa kau udah jadi polisi sekarang? Kan bagus. Ya sesuai dengan perjalanan proses hidup kita ya, mungkin dari SD, SMP, SMA kita banyak menemukan orang-orang yang berprofesi lain, berprofesi yang ya di luar dari jangkauan pikiran kita waktu kecil gitu. Itu kan pasti beda-beda nih cita-cita. Jadi polisi awal kecil dulu karena TK Bayangkari kan banyak itu seragam-seragam polisi dan sebagainya. Jadi tertarik ya? Jadi tertarik, kok gak bagus nih seragaman gitu kan, bagus kerjanya ditakuti orang gitu kan, memberantas kejahatan. Tapi ya berkembang lagi pikiran gitu kan, pasti berkembang terus menerus. Nah, lingkungan segala macam. Nah, terus berubah lagi ya, berubah lagi. Waktu itu sampai di titik aku udah punya cita-cita waktu itu SMA kayak SMA kelas 1 lah. SMA kelas 1 kelas 2 itu baru aku muncul lagi cita-cita diplomat. Cita-cita diplomat. Itu iya. berat cu. Berat banget, berat benar itu. Asli. Karena tapi aku mikir waktu itu diplomat cuma untuk bisa keliling dunia nih. Oh, kamu jalan-jalan Pasti kawan-kawan semua kalau misalnya cita-cita diplomat pasti nak ke tujuannya itu keliling dunia. Tapi ya balik lagi dengan kemampuan kapasitas diri, mengukur kapasitas diri sendiri yang kurang. Jadi ya waktu itu aku tetap memaksakan cita-citaku tuh, Bor. Memaksakan cita-cita untuk jadi diplomat. Dan aku maksa benar waktu itu nak kuliah jurusan HI, hubungan internasional. Hubungan internasional. Akhirnya kau kuliah di situ jurusan. Akhirnya kuliah di situ. Dan tapi dalam mencapai akhirnya kuliah di situ tuh banyak benar perjalanan gue. Kenapa? Lulus SMA, impian aku kuliah di HI, jurusan HI di FISIP Unair, Universitas Airlangga. Terus? Itu dari mulai SNMPTN kan dulu nilai rapot ya, nilai rapot tidak masuk, jalur undangan tidak masuk, jalur tes tertulis tidak masuk, jalur mandiri pun sampai tidak masuk. Waktu itu bolak-balik Prokerto Surabaya. Oh pokoknya proses itu benar-benar melelahkan sebenarnya, melelahkan bagi aku sendiri, bagi bapak aku juga. Keunggulan kau masuk situ? Karena waktu itu aku menengok HI Unair tuh bagus banget, paling bagus di Indonesia waktu itu tahun 2013 tuh cita-cita. Tapi ini ya itu ngomongin cita-cita, jalur untuk menuju itu tuh susah. Jadi akhirnya long story short lah, pokoknya itu aku akhirnya kuliah di HI UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya itulah. Jadi selama kuliah ternyata aku udah minat di situ. Kok bisa? Kok bisa mikir langsung udah minat di situ? Karena dari semester 1, semester 2 aku mikir, loh kok gini ya, ternyata belajar HI itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dulu pas SMA. Bukan ngomongin jalan-jalan kayak mana, apa persiapannya jalan-jalan ketemu orang kayak gimana, bukan. Ternyata belajar sejarah, belajar semua lah pokoknya. Sampai aku dengar satu pernyataan dari orang, Bor, dari orang senior gitu. Kalau misalnya HI itu ilmunya tuh luas, tapi tidak spesifik. Ilmu itu luas benar, tapi tidak jelas. Semua dipelajari, tapi tidak jelas arahnya kemana. Jadi kalau misalnya HI kayak gitu, tapi kalau misalnya ekonomi kan dia spesifik benar, mempelajari ekonomi, khusus ekonomi, dan di dalamnya juga penjurusan dan akuntansi, manajemen dan bisnis gitu kan. Kalau HI ini luas, tapi dia tidak spesifik, cuma di permukaannya aja. Jadi ya sejalan dengan itu cita-cita aku ya memudar waktu itu semester 1 semester 2. Dan untungnya alhamdulillah waktu itu ketemu hidup ini takdir ini membawa aku ke suatu UKM. UKM itu kayak ekskul lah kalau di SMA tuh. UKM pers mahasiswa, pers. Dari situlah tidak tahu gimana cara semesta untuk menunjukkan aku
Waktu itu ada bazar ada bazar UKM kan, bazar ekskul gitu di kampus. Aku ke stand pers mahasiswa itu dan daftar. Ya aku ngikuti aja lah alurnya sampai akhirnya aku jadi waktu itu puncak di UKM itu jadi pemimpin redaksi. Oke. Nah mungkin dari situ aku mulai mengarahkan cita-cita aku ke wartawan. Bukan cita-cita sih sebenarnya waktu itu ya, tujuan hidup berarti. Karena skill yang aku punya ya cuma itu, skill yang aku kuasai gitu. Cuma di bidang jurnalistik itu gara-gara awalnya salah jurusan mungkin bisa dibilang gitu ya. Salah kaprah atas jurusan itu, jadi termasuknya ke dunia jurnalistik. Jadi sampai sekarang ya tidak ada cita-cita sih. Cita-cita ya ngalir aja lah. Jadi sampai sekarang jadi wartawan. Itulah cita-cita kau apa? Kalau kau sendiri? Dikit dari biaya kecil. Apa ya? Kayak raya lah. Enggak lah, itu kan cita-cita kau sekarang. Cita-cita pas kecil, pasti kau ada lah. Cita-cita kayak aku tadi pas TK, aku kan nggak jadi polisi itu karena bagus dan sebagainya. Kalau kecil itu aku tuh tidak punya cita-cita. Tak punya. Cita-cita aku tuh muncul cuma waktu inilah masalah dewasa ini. Setelah berproses banyak memang melewati berbagai ini. Karena dulu aku kalau bercita-cita kayak orang kayak aku dulu kayak mungkin rasanya. Tapi itu salah sebenarnya. Misalnya kita berpikir betul. Sekarang di usia sekarang ya. Itu salah sebenarnya. Salah. Tapi waktu kecil itu ya mungkin wejangan dari orang tua juga udah terlalu banyak segala macam, dari kawan-kawan juga udah ya bebas segala macam, jadi tidak pernah mikir ke situ. Oh jadi musisi, pengen ada anak band, ada paling itu keinginan apalah itu spontan. bukan cita-cita. Paling itu sih, nggak ada cita-cita yang ini. Kalau sekarang cita-cita kaya raya, apa tuh? Kok bisa ya cita-cita kaya raya? Mungkin balas dendam. Jadi banyak hal yang pengen aku lakukan di masa depan, dan aku yakin itu bakal berhubungan dengan uang lah, materi pasti. Apalagi di kehidupan kita zaman sekarang ya, kalau udah punya duit tuh, waduh. Betul. Itulah jadi kaya raya lah. Sekarang lagi proses lah. Tidak mudah lah. Ya. Tahu benar proses dia untuk mencapai cita-cita itu, semoga ya sesuai lah, Bor. Amin. Bisa lah pasti. Kita harus percaya, yang lain yang percaya bodo amat lah. Gak penting. Dan satu lagi nih aku ini ya, yang aku merasa diri aku berubah dari dulu. Aku lebih bertanggung jawab. Ya sejalan lah, karena kan beban kau juga bukan beban beban kau banyak. Iya. Beban perusahaan, beban sebagainya. Betul. Biasanya dulu Bor, aku kebiasaan mungkin dari dulu SMP SMA, bahkan setelah SMA pun segala macam. Kalau ada masalah Bor, ini sifat jelek aku dulu Bor. Aku itu berusaha untuk menghindari masalah itu. Walaupun itu jadi masalah, aku tuh menghindari itu bukan masalah dan aku tidak mau menghadapi itu. Pengecut, bisa dibilang pengecut. Tapi semenjak di sinilah ya, aku berani hadapi itu semua. Enggak, semua aku hadapi. Misalnya aku ketemu orang siapa segala macam, aku temui satu jantan, walaupun dari WhatsApp, apa sih aku balas segala macam. Karena berurusan di sini kan agak serius dan aku jadi pengusaha juga di sini. Jadi harus bertanggung jawab. Itu yang aku sedikit bangga dengan diri aku saat ini, aku bertanggung jawab dengan atas hal apapun itu. Apa pas bertanggung jawab? Karena kan kau dari kecil sudah mengalami banyak masalah nih kan, Bor. Tadi dari SMP, SMA, mental kau tergembleng kan dengan sangat bagus, mental kau teruji pas saat itu, dan sekarang kau yang membuahkan hasil ya. Sekarang masalah-masalah kau ya sudah, dulu aku sudah pernah mengalami gitu kan istilahnya. Iya, lebih pahit. Jadi aku pikir kalau ini masalah ini bukan masalah besar dan apa kau hadapi gitu. Mungkin itu juga jadi pengaruh. Kau pernah pasti ngerasain kayak ini? Pernah nggak ngerasa di suatu momen gitu, kau ada masalah, kau tidak mau menghadapi masalah itu, walaupun ada gitu, pengen sembunyi rasanya itu. Pasti, kan? Pasti, pernah. Ada momen kayak itu yang buat kita tuh kadang kesel, dihubungi orang segala macam, kita menghindar, kita tidak tahu nama segala macam, bahkan kita blok nomor orang segala macam. Aku pernah ngalamin itu dulu. Ya ngerasain bener kata pengecut jadi. Aku menghindar, tapi alhamdulillah
semenjak belajar sini bertanggung jawab, ya. Masalah-masalah di masa lalu aku selesaikan dulu. Bukan hampir 100% kayaknya. Masalah-masalah. Mungkin dulu masalah orang punya sakit hati sama aku bertindak gentle, aku datangi atau misalnya aku telepon, aku minta maaf gitu segala macam. Walaupun aku sakit itu. Jadi biar tidak ada beban lagi di kehidupan kita sekarang kan? Iya, karena aku udah mau diungkit di masa depan. Ketika aku nanti diberi Tuhan kesempatan, yuk kau masuk kesempatan jadi orang sukses misalnya amin lah. Aku udah mau jadi ungkitan orang, dulu itu bla 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 bla. Jadi itu sih pandangan orang lain lah, walaupun sebenarnya aku sudah biasa ngadepin kayak ini sekarang. Tapi kan kau sudah pernah merasakan itu, bro? Iya. Merasakan sudah jadi orang yang kaya raya versi dia, terus dengan mudahnya gitu kan dibolak-balikan menjadi ya jadi titik terendah di hidup dia. Iya lah. Jadi ya hidup nih kayak gitu ya ternyata.